Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi teman-teman di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini itu kita berada di pertemuan ke-7 dan kita akan membahas terkait dengan penilaian soal HOTS ya, yaitu High Order Thinking Skills. Kita sudah membahas ini di pertemuan ke-6 ya, tetapi di pertemuan ke-7 kita bukan lagi ada namanya diskusi untuk kelompok selanjutnya, tetapi pertemuan ke-7 ini kita masih membahas tentang bagaimana sih membuat soal HOTS ya. Oke. Jadi ini bahasanya. Jadi saya harap teman-teman sudah membaca buku yang sudah saya upload kemarin. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kenapa soal HOTS itu penting, karena dalam soal HOTS itu menghendaki peserta didik untuk berpikir lebih kritis ya. Proses kegiatan berpikir kritis sebenarnya sudah jauh hari dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama dikemukakan oleh John Dewey yang merupakan seorang aktivis psikologi, yang selanjutnya dikembangkan oleh Vygotsky yang mana mengembangkan teorinya dari John Dewey yang lebih mengaitkan berpikir dengan proses mental ya. Oke, yang selanjutnya akhirnya karena teorinya John Dewey dan social learningnya miliknya Vygotsky akhirnya dikembangkan lagi oleh Anderson dan Gradwell dalam taksonominya yang ada 6 taksonomi, 6 level proses berpikir. Kita sudah bahas bersama. C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi ya. Oke, kita sudah bahas ini kemarin juga ya. Saya ingin merefresh teman-teman. Oke, ini dia. Jadi kalau mengingat itu paling rendah sekali, ini berarti harusnya tinggi. Ini ke atas panahnya, mengingat paling rendah. Di atasnya ada memahami, ada menerapkan, ada menganalisis, ada mengevaluasi, dan paling tinggi adalah menciptakan. HOTS itu ada di mana? HOTS itu adalah di paparan ini ya. HOTS itu ada di paparan menciptakan, mengevaluasi, dan menganalisis ya. Oke, kalau yang paling bawah ini namanya adalah LOTS, yang kedua ini namanya adalah MOTS ya. Oke, itu saya refresh sedikit. Nah, selanjutnya yang ingin saya refresh adalah karakteristik instrumen penilaian HOT ya. Karakteristiknya apa? Yang pertama, bahwa penilaian HOT itu adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi bukan membuat soal yang sulit yang tidak bisa dikerjakan oleh peserta didik. Tolong dibedakan. Kalau mengukur berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya levelnya yang dinaikkan. Level soalnya yang aslinya C2 atau C3 dinaikkan menjadi C4 ataupun C5 misalnya ya. Jadi levelnya yang dinaikkan saja. Yang kedua, bahwa penilaian HOT itu bersifat divergen ya. Oke, divergen itu artinya berbeda-beda. Artinya proses berpikir peserta didik antara satu dengan yang lain itu akan berbeda-beda. Ibarat kata, kalau dari kampus mau pergi ke kota, ke alun-alun Jepara ya, itu kan jalannya banyak. Mau lewat jalan utama, jalan lurus, atau mau lewat jalur belakang misalnya, atau lewat jalur samping kampus ya. Itu adalah proses untuk mencapai tujuan ke alun-alun kota Jepara. Sama ketika seorang peserta didik mau mengerjakan soal, mungkin alurnya akan berbeda. Yang penting jawabannya itu benar dan prosesnya itu benar. Jadi ya kita maklumi ya, seperti itu. Oke, menggunakan penilaian, karakteristik penilaian HOTS lagi adalah menggunakan multi interpretasi. Artinya bahwa interpretasi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, tidak hanya di satu cara saja. Jadi interpretasinya akan banyak. Ini tergantung
interpretasi itu bisa dari narasi, bisa dari gambar, visual, atau dari simbol ya, atau dari ini ya, bisa dari verbal ya, narasi, atau visual dari ini gambar, bagian grafik, atau simbol ya, seperti simbol, icon, inisial, isyarat, dan matematis, angka, rumus, dan persamaan. Oke, selanjutnya ciri yang selanjutnya penilaiannya adalah berbasis pada kontekstual ya. Oke, berbasis pada kontekstual ya. Di konteks yang peserta didik familiar dengannya. Oke, menggunakan soal yang beragam ya. Jadi gunakan soal yang beragam. Jangan hanya monoton satu soal esai saja atau hanya menjodohkan saja, tidak. Kadang menggunakan pilihan ganda juga ada, juga gunakan penilaian uraian ya. Oke, kadang menggunakan benar salah, uraiannya ada uraian terbatas, uraian bebas, dan lain sebagainya. Oke, saya juga akan merefresh ya level kognitif. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa level kognitif itu ada 3, LK itu ada 3. LK1 itu isinya pengetahuan dan pemahaman. Jadi LK1 itu isinya C1 dan C2. Terus LK3 itu isinya adalah aplikasi, dan LK3 itu isinya adalah penalaran ya. Pak, lantas mana Pak? Apa itu soal HOTS itu Pak? Soal HOTS itu ada di level LK3 ya. Jadi kalau buat, tolong teman-teman buat di LK3 terkait dengan penalaran. Yang ditanyakan apa? Terkait pengambilan keputusan, memprediksi, merefleksi, dan menyusun strategi baru. Oke ya, ini nanti bisa teman-teman baca di levelnya ya, level LK-nya. Selanjutnya, kalau sudah mengetahui level kognitif, maka langkah-langkah untuk menyusun soal HOT itu apa? Yang pertama, kalau mau menyusun soal HOT itu pastikan teman-teman menganalisis KD-nya. Kompetensi dasarnya dianalisis ya. Oke, KD pada tingkat kognitif C ya, ingat KD pada HOTS itu ada di C4 minimal, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi ya. Ini yang didapat dibuat di soal HOTS. Tetapi untuk KD yang berada pada kognitif C1, C2, dan C3 tidak dapat langsung dibuat soal HOTS ya. Kenapa? Karena mengukur kemampuannya lebih rendah di LK1 dan LK2. Jangan. Jadi fokusnya adalah kalian teman-teman menganalisis. Nah, Pak, contohnya menganalisis KD Pak, bagaimana? Ini dia, ini ada contoh. KD yang akan diukur adalah 3.5. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, ini adalah KD-nya. Ini KD yang mau diukur. Ya, jadi analisis ya, kita setelah itu KD yang akan kita ukur kita tentukan, baru setelah itu kita lakukan analisisnya. Oke, berarti kita menggunakan kata depan KKO yang dipakai dan menganalisis. Berarti analisis ini sudah C4 ya, dan memahami. Kalau memahami berarti C2. Berarti mana yang bisa kita lakukan ya? Menganalisis ya, berarti meminta untuk menganalisis sistem pencernaan. Oke, kalau sudah lakukan analisis KD, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan IPK. IPK adalah indikator pencapaian kompetensi ya. Oke, indikator pencapaian kompetensi itu merupakan turunan dari KD, yaitu turunan KD 3, tadi kan KD-nya 3.5, berarti sekarang 3.5.1, yaitu mengidentifikasi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia, menjelaskan fungsi zat-zat makanan bagi manusia. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kandungan zat makanan ya dan pada makanan, mengidentifikasi organ sistem pencernaan, menjelaskan proses. Nah, ini semuanya adalah IPK pendukung ya.
Karena Bapak ini IPK pendukung ya, karena ini kan diawali dengan KKO, yang KKO itu bukan merepresentasikan di C4 ya, maka IPK kuncinya ya, IPK kunci itu mana? IPK kuncinya ini dia menganalisis proses hasil pencernaan. Jadi untuk IPK pendukung ini mendukung pada materi ajar yang ada di KD tadi, KD 3.5. Tapi bukan inti. IPK intinya itu ada di sini ya, menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia, menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia, dan menjelaskan gangguan yang berhubungan. Oke. Untuk IPK pengayaan, jika mahasiswa jika peserta didik tersebut sudah berhasil di KD tersebut, maka dilakukan KD pengayaan, IPK pengayaan ya. Kalau sudah menyusun IPK, oke, kita tentukan kisi-kisi soal. Jadi nanti sudah membuat IPK, baru lanjut adalah membuat kisi-kisi soal yang di dalamnya terdapat KD, terdapat lingkup materi, terdapat indikator soal dan nomor soal, menentukan level kognitif, dan menentukan bentuk soal yang digunakan. Jadi ini A sampai F ini merupakan aspek minimal yang ada dalam kisi-kisi soal HOTS. Oke, selanjutnya langkah yang kedua adalah memilih stimulus ya. Stimulusnya yang akan kita tentukan kan kemarin ada macam-macam. Tadi ada verbal, ada simbol, ada matematis dan lain sebagainya. Ada gambar. Ya, stimulusnya bisa berupa narasi. Kalau gambar ya bisa gambar, bisa tabel, bisa grafik dan lain sebagainya. Setelah itu kita memilih stimulus, maka selanjutnya adalah membuat butir soal pertanyaan. Jadi soalnya dibuat. Kalau sudah ada stimulus, baru soalnya dibuat. Ya. Tapi jangan berhenti sampai soal tok, tetapi kita juga harus menentukan pedoman penskorannya, pedoman pemberian skor ya, atau kunci jawabannya. Misalnya kalau pilihan ganda ya, jawaban benarnya apa? A, B, C, atau D, K. Kalau misalnya itu uraian terbatas, maka harus ada jawabannya. Jika itu uraian bebas, maka harus ada panduan uraian bebas itu seperti apa ya. Oke. Itu dulu terkait dengan sedikit refreshment dan pembuatan soal HOTS ya. Oke, nanti di video saya yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh kisi-kisi soal HOTS. Oke, terima